Bayangkan jika suatu hari Pakistan tidak lagi berdiri di tengah sebagai mediator, tetapi mulai bergerak semakin dekat ke Iran, bukan hanya secara diplomatik, melainkan juga militer. Jet tempur diterbangkan untuk mengawal delegasi jenderal menuju Teheran. Sistem pengawasan udara diaktifkan. Jalur logistik dibuka, dan di balik semua itu muncul satu pertanyaan besar yang membuat banyak negara mulai gelisah. Apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya poros kekuatan baru yang mampu mengubah keseimbangan global? Yang membuat situasi ini menarik adalah semuanya dibungkus dengan narasi perdamaian. Pakistan tampil sebagai penengah antara Iran dan Amerika Serikat. Namun di saat yang sama, koordinasi keamanan antara Islamabad dan Teheran justru terlihat semakin erat. Disinilah muncul ironi geopolitik, diplomasi, dan persiapan militer berjalan bersamaan. Di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, Pakistan muncul sebagai aktor yang sulit ditebak. Negara ini tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh Barat, tetapi juga tidak masuk secara resmi ke dalam blok anti-Barat seperti Iran atau Rusia. Posisi inilah yang justru menjadi kekuatan utama Pakistan. Bagi Amerika Serikat, Pakistan tetap dianggap sebagai mitra lama yang pernah bekerja sama dalam berbagai isu keamanan kawasan, terutama sejak era Perang Afghanistan. Namun di sisi lain, Iran juga memandang Pakistan sebagai tetangga strategis yang relatif stabil. Kedua negara memang pernah mengalami ketegangan, tetapi tidak memiliki sejarah konflik besar berkepanjangan seperti Iran dengan beberapa negara lain di kawasan. Akibatnya, Pakistan berada di posisi langka, cukup dipercaya oleh dua pihak yang saling bermusuhan. Pakistan berbatasan langsung dengan Iran sepanjang lebih dari 900 km. Ini bukan sekadar batas geografis biasa, melainkan jalur strategis yang memengaruhi keamanan, perdagangan, hingga stabilitas domestik kedua negara. Jika kawasan di sekitar Iran memanas, Pakistan akan ikut merasakan dampaknya. Mulai dari ancaman penyelundupan senjata, arus pengungsi, kelompok militan lintas batas, hingga gangguan ekonomi regional. Semuanya bisa langsung memukul Pakistan. Karena itu, stabilitas Iran bukan hanya kepentingan diplomatik bagi Islamabad, tetapi juga kebutuhan nasional. Inilah alasan mengapa ketika Pakistan menawarkan diri sebagai mediator, langkah tersebut tidak dianggap sekadar pencitraan politik. Ada kepentingan nyata yang ingin dijaga. Pakistan membutuhkan kawasan yang tetap terkendali. Ada faktor lain yang membuat Iran relatif nyaman terhadap Pakistan. Islamabad tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Di tengah banyak negara Timur Tengah yang mulai membuka komunikasi atau normalisasi dengan Tel Aviv, Pakistan tetap mempertahankan sikap keras terhadap Israel. Bagi Iran, hal ini menciptakan rasa percaya tambahan. Teheran melihat Pakistan bukan sebagai perpanjangan kepentingan Barat atau Israel, melainkan negara Muslim yang masih menjaga jarak terhadap kebijakan Israel di kawasan. Namun justru di titik inilah kekhawatiran Israel mulai muncul. Karena jika Pakistan semakin dekat dengan Iran, maka yang terbentuk bukan hanya hubungan bilateral biasa, tetapi potensi blok geopolitik baru dengan kapasitas militer yang serius. Di berbagai momentum internasional, Pakistan beberapa kali menunjukkan sikap yang sangat keras terhadap tindakan Israel. Salah satu yang paling mencolok adalah ketika Islamabad secara terbuka mengutuk serangan Israel ke Lebanon. Pernyataan itu keluar di saat Pakistan sedang memainkan peran sebagai mediator dalam komunikasi Iran dan Amerika Serikat. Disinilah kontradiksi mulai terlihat. Di satu sisi Pakistan berbicara tentang perdamaian dan negosiasi, namun di sisi lain, negara itu tetap menunjukkan posisi yang jelas dalam konflik Timur Tengah. Artinya, Pakistan bukan mediator netral sepenuhnya. Ia masih memiliki garis politik dan ideologis tertentu yang bisa memengaruhi arah kebijakannya di masa depan. Situasi menjadi semakin menarik ketika muncul laporan mengenai pengerahan jet tempur Pakistan untuk mengawal delegasi penting menuju Teheran. Langkah ini dianggap jauh melampaui gestur diplomatik biasa. Operasi tersebut disebut melibatkan sistem radar, patroli udara, hingga pengamanan wilayah penerbangan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman atau intersepsi. Secara simbolik, pesan yang muncul sangat kuat. Pakistan seolah ingin menunjukkan bahwa mereka siap menjamin keamanan komunikasi strategis dengan Iran. Situasi ini memperlihatkan satu hal penting. Tingkat kepercayaan kedua negara mulai meningkat secara signifikan. Ketegangan di Selat Hormuz membuat hubungan Pakistan dan Iran semakin mendapat sorotan. Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi paling penting di dunia.
Jika kawasan itu terganggu, harga minyak global bisa langsung melonjak dan ekonomi internasional ikut terdampak, walaupun belum ada aliansi resmi. Pola kerja sama keduanya mulai terlihat lebih sinkron dibanding sebelumnya. Bagi banyak pengamat, ini menjadi sinyal bahwa hubungan kedua negara mungkin sedang bergerak menuju level baru. Di tengah meningkatnya spekulasi geopolitik, pernyataan-pernyataan lama dari pejabat militer Pakistan kembali ramai dibahas. Beberapa tokoh militer Pakistan pernah menyatakan bahwa negaranya mampu memberikan respons besar terhadap Israel apabila terjadi konflik langsung. Terlepas dari apakah itu hanya retorika politik atau tidak, pernyataan tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan diri militer Pakistan yang cukup tinggi. Apalagi Pakistan bukan negara biasa. Pakistan memiliki senjata nuklir, sistem rudal modern, dan angkatan udara yang dianggap cukup berpengalaman di kawasan. Jika kemampuan ini suatu saat benar-benar diselaraskan dengan kepentingan Iran, dampaknya akan sangat besar terhadap keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Narasi tentang kedekatan Pakistan dengan konflik Timur Tengah sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa perang Arab-Israel di masa lalu, pilot Pakistan disebut pernah terlibat membantu negara-negara Arab. Kisah seperti ini membentuk citra tertentu di dunia militer. Pakistan dipandang memiliki tradisi tempur udara yang cukup kuat dan tidak bisa diremehkan. Dan dibanding era tersebut, kemampuan militer Pakistan hari ini jauh lebih modern. Spekulasi semakin berkembang ketika muncul laporan mengenai pertemuan militer trilateral yang melibatkan Iran, Pakistan, serta pihak yang dekat dengan China dan Rusia. Di saat yang sama, aktivitas armada laut China di sekitar kawasan strategis Asia Barat juga mulai mendapat perhatian. Walaupun belum ada bukti mengenai terbentuknya aliansi militer resmi, kombinasi kepentingan ini cukup untuk memunculkan kekhawatiran baru. Karena jika Iran, Pakistan, China, dan Rusia mulai bergerak lebih sinkron, maka yang sedang terbentuk bukan lagi sekadar kerjasama regional biasa, melainkan potensi poros alternatif terhadap dominasi Barat. Meski terlihat semakin dekat, hubungan Iran dan Pakistan sebenarnya tidak selalu harmonis. Kedua negara pernah mengalami ketegangan serius terkait aktivitas kelompok militan di wilayah perbatasan. Bahkan pada tahun 2024, Iran dan Pakistan sempat saling meluncurkan serangan lintas batas sebelum akhirnya memilih meredakan situasi melalui jalur diplomasi. Insiden itu menjadi pengingat bahwa hubungan mereka tetap rapuh. Dan inilah yang membuat posisi Pakistan sangat rumit. Di satu sisi, Pakistan membutuhkan Iran untuk menjaga stabilitas kawasan, keamanan perbatasan, serta kepentingan energi. Namun di sisi lain, Pakistan juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Ekonomi Pakistan masih memiliki keterkaitan besar dengan sistem internasional yang dipengaruhi Barat. Bantuan finansial, hubungan dagang, hingga dukungan diplomatik tetap menjadi faktor penting. Akibatnya, Islamabad harus terus berjalan di atas garis tipis. Terlalu dekat dengan Iran bisa memicu tekanan internasional. Tetapi terlalu jauh dari Iran juga berisiko menciptakan instabilitas di kawasan sendiri. Semua perkembangan ini akhirnya mengarah pada satu pertanyaan utama. Apakah Pakistan akan tetap menjadi mediator yang menjaga keseimbangan atau perlahan berubah menjadi bagian dari poros kekuatan baru bersama Iran? Untuk saat ini, jawabannya mungkin masih abu-abu. Pakistan masih memainkan peran diplomatik sambil menjaga hubungan dengan berbagai pihak. Namun, tanda-tanda koordinasi strategis dengan Iran juga semakin sulit diabaikan. Dan jika suatu hari Islamabad memutuskan melangkah melewati garis netralitasnya, dampaknya tidak hanya akan terasa di Timur Tengah, melainkan bisa mengubah peta kekuatan global secara keseluruhan.